Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Arpa Ismail Albar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sehat badannya, sehat batinnya, dan juga tentu saja keuangannya juga sehat. Dalam rangka kesehatan keuangan, kesempatan hari ini kami ingin berbagi informasi terkait dengan layanan paylater. Sebagaimana kaum muslimin ketahui, perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga tidak dalam akad kekinian pun muncul berbagai jenis layanan baru yang itu adalah merupakan dinamika dalam fikih muamalah. Nah, salah satunya adalah paylater ini, di mana paylater ini secara singkat bisa kami katakan adalah beli sekarang bayar nanti. Nah, dengan penjelasan yang lebih panjang, tentu saja layanan paylater adalah sebuah layanan yang memungkinkan seorang pembeli atau konsumen mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan pembayaran yang di waktu nanti. Dan bisa pembayaran tersebut bisa dengan kontan ataupun bisa dengan sistem cicil. Nah, ini tentu saja secara psikologis memudahkan seseorang itu memiliki barang walaupun sebenarnya dana belum dimiliki. Bagaimana kalau kita yang gila akan penampilan, gila akan mengupdate dirinya terus, mungkin ini salah satu solusi. Tapi tentu saja juga mengandung bahaya yang tidak ringan, tidak sepele. Karena dengan paylater ini seseorang bisa memiliki, misalnya dia merasa harus, gadget atau handphone saya sudah harus ganti, tanpa memiliki uang sejumlah untuk membayar harga handphone yang dikehendaki, bisa membeli dengan nanti dibayarkan tempo. Tapi tentu saja yang kita bahas lebih detail atau lebih mendalam bukan masalah transaksi tersebut, tapi lebih ke hukum dalam fikih muamalah. Tentu saja landasan dari akad atau layanan paylater ini tidak lain adalah hutang piutang atau qard, dan juga tentang pembelian dengan cara kredit. Nah, ini sebenarnya juga sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Tentu saja khusus untuk paylater ini basisnya juga basis teknologi digital, sehingga sangat dimudahkan seseorang yang memang sudah pengguna transaksi digital, sangat dimudahkan. Oke, perlu kami sampaikan bahwa cukup jelas dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, di situ sudah disebutkan keharaman tentang riba. Artinya akad paylater, layanan paylater ini juga harus memperhatikan tersebut, sehingga bisa kami sampaikan 3 hal pokok. Pertama, paylater yang di dalamnya mengandung riba jelas hukumnya haram. Kemudian yang kedua, paylater yang basisnya adalah jual beli kredit dengan harga yang tetap dan transparansi yang jelas, tidak adanya penambahan biaya lain-lain dan sebagainya itu yang tidak menjebak konsumen, tentu saja bisa diperbolehkan. Intinya tetap berpedoman pada hukum syariah. Setiap transaksi muamalah harus bersih dari yang namanya riba, gharar atau ketidakjelasan, dan juga eksploitasi ke salah satu pihak sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Tentu saja ini harus dipedomani.
Kalau apapun itu nama penggunanya itu menggunakan apakah aplikasi Lazada atau yang lain ya, asal itu melibatkan pay letter, kemudian di situ terkandung riba atau gharar, ketidakjelasan, ada unsur penipuan, kemudian ada hal yang merugikan salah satu pihak, tentu harus kita hindari. Itu secara hukum harus kita perhatikan. Oleh karena itu tentu saja memang perkembangan teknologi yang mencakup perkembangan dalam berbagai transaksi secara digital ini tidak bisa kita hindari. Tapi sebagai seorang muslim kita tetap harus memilah dan memilih mana transaksi yang sesuai syariat. Tentu saja kita tetap mengedepankan hal tersebut. Dan sebenarnya memang perlu kami ingatkan, dari pay letter ini seperti tadi awal sudah saya sebut secara ringkas, beli sekarang bayar nanti itu sangat bisa menggoda kepada kita. Kita pengennya cepet sing penting lek untuk barang sing tak karepke. Akhirnya ada alternatif dengan pay letter. Tapi kalau kita tidak teliti, pay letter yang kita gunakan itu ternyata di dalamnya ada tingkat waktu di mana kalau sudah jatuh tempo sehingga memaksa kita harus membayarnya, dan ternyata kemudian ada tambahan bunga dan sebagainya. Lah di situ kita harus hati-hati. Oleh karena itu tetap bijak mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga kita tetap tidak keluar dari syariat agama Islam. Karena biar bagaimanapun sebagai seorang muslim kita juga punya dua sisi. Hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan kita dengan makhluk dalam bermuamalah juga jangan sampai melanggar agama atau syariat agama Islam. Cukup sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Dari kami, Arpa Ismail Albar, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita dihindarkan dari transaksi yang menjebak, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.